Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikannya sungguh luar biasa. Kita tidak perlu lagi meragukan kebaikan Tuhan. Ya, kasih sayang Tuhan terbukti dalam perjalanan hidup kita. Pembacaan kita dalam Mazmur 111, kita lihat firman Tuhan, kita melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa di dalam perjalanan hidup kita. Mazmur 111 kita akan baca bersama-sama. Mari buka Alkitabnya, juga yang di rumah mengikuti membaca Alkitab. Perikopnya kebajikan Allah 1, 2, 3. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat. Diperintahkannya supaya itu selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana Allah sungguh baik, perbuatannya luar biasa, dan terkhusus orang-orang yang percaya kepadanya, yang menyembahnya, ya adalah orang-orang yang dikasihinya, umat pilihannya, ya menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, menikmati karya Allah. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita sesungguhnya menikmati karya Allah yang luar biasa. Tak mampu kita menghitung berkat-berkat dari Tuhan, tak mampu kita menghitung ya kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita. Tak mampu kita menghitung ya perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Sungguh ajaib. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana sang pemazmur bersyukur kepada Tuhan di dalam lingkungan orang-orang benar, di dalam jemaah Allah, ya jemaat Tuhan. Dia bersyukur. Ya, kita melihat apa yang dia syukuri ya kepada Allah atas perbuatan-perbuatan Allah dalam hidupnya. Dikatakan ayat 2, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jadi dia bisa bersyukur karena dia memang menyelidiki perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, dia coba melihat segala sesuatu karya Allah ini. Nah, dan akhirnya dia menemukan sesuatu bahwa sungguh ajaib, sungguh luar biasa karya Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, ada banyak orang melihat peristiwa yang ada, ya melihat ciptaan ini, tetapi karena tidak diselidiki, tidak digumuli, ya tidak datang kepada Tuhan untuk melihat karya itu, sehingga dia tidak mampu berkata, ya sungguh perbuatan Tuhan ajaib. Ya biasa saja.
Ya, ada kelahiran, ada kematian, ya ada pagi, ada siang, ada malam, berganti hari, berganti bulan, ya biasa. Ya sewajarnya, normal. Ya memang sudah harus seperti itu. Nah, dia tidak melihat bahwa itu adalah karya Allah. Nah, kalau kita menyelidiki perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, di situ baru kita melihat, oh benar, luar biasa Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita menyelidiki karya Allah? Ya, hari lepas hari. Adakah kita pernah kita sejenak berdiam diri dan melihat perjalanan hidup kita? Kalau kita ada sebagaimana adanya kita saat ini, bukankah itu karena perbuatan Tuhan? Ya, mestinya kita menyelidikinya. Kalau saudara dan saya menyelidiki, oh mengapa saya masih hidup? Berarti ada tangan Tuhan yang menolong saya. Ada yang memberikan napas kepada saya. Siapa? Tuhan Allah yang hidup. Nah, di situ kita hanya bersyukur. Tapi ada orang yang memang tidak mau menyelidiki perbuatan Allah itu. Ya cuek saja. Ya, mau bangun pagi, langsung melakukan kegiatan yang lain, tidak menyembah Allah, ya tidak berseru kepada Tuhan. Ya biasa saja. Dan saya melihat, boleh dikatakan lebih banyak orang-orang yang seperti ini, ya, yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak memuji memuliakan Tuhan, tidak mampu melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengapa? Karena memang tidak menyelidiki perbuatan Tuhan itu. Untuk itu, seperti sang pemazmur, menyelidikinya layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Maka ketika kita masuk dalam hadirat Allah, kita menyelidiki perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, bagaimana caranya? Kira-kira begini, kok benda ini ada? Siapa yang membuat? Kenapa ada siang dan malam? Siapa yang membuat? Kenapa ada matahari, bulan, bintang, dan segala benda-benda angkasa ini? Siapa yang buat? Kenapa saya hidup? Menyelidiki. Loh, kenapa kemarin kita masih ketemu orang itu dan pagi ini sudah tiada? Nah, siapa yang buat? Siapa yang buat semuanya? Akhirnya kita berkata, oh benar, ada Tuhan. Coba katakan kiri kananmu, ada Tuhan. Ada Tuhan. Jangan sampai nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Pak Pendeta, kenapa ngomong begitu? Loh, ada loh orang-orang yang nggak percaya ada Tuhan. Apa Tuhan? Menyembah. Nggak ada Tuhan. Ada orang yang berkata nggak ada Tuhan. Nah, ini tidak menyelidiki. Ya, tidak menyelidiki perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 3 berbunyi demikian, agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan pertama kita selidiki. Kemudian itu mengingatkan kita. Gitu. Kalau saudara melihat perbuatan Tuhan ajaib, itu mengingatkan kita tentang hadiratnya, tentang pribadinya, tentang hidup kita. Siapa sih kita? Kita ini tidak ada apa-apanya. Jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Diperingatkannya kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari coba kita merenungkan perjalanan hidup kita. Dan sesungguhnya itu menjadi peringatan bagi kita bahwa Tuhan itu ada, Allah itu hidup. Ya. Ketika kita melihat perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia dan kita yang dikasihi olehnya, acap kali kita ditolongnya, dibebaskan, diluputkan dari maut, dari bahaya. Dalam kesesakan ketika kita berseru kepadanya, kita ditolong. Nah, semua perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam hidup kita, sesungguhnya itu menjadi peringatan bagi kita. Jadi sebenarnya nggak ada orang istilahnya lupa sama Tuhan. Sesungguhnya kalau dia mau menyadarinya. Ada nggak orang lupa sama Tuhan? Lupa sama Tuhan.
Ya, mungkin berkata saya nggak lupa sama Tuhan, tapi secara praktik hidupnya dia lupa sama Tuhan. Dia lupa berdoa, atau dengan kata lain dia tidak pernah berdoa, tidak pernah mengucap syukur, tidak juga membaca firman Tuhan, tidak mau sembahyang, ya, tidak datang beribadah kepada Allah. Terus yang orang seperti ini berkata aku ingat Tuhan, orang yang seperti ini berkata aku cinta Tuhan, orang yang seperti ini berkata aku pengikut Tuhan, aku orang Kristen, aku orang percaya, enggak pernah berdoa, enggak pernah bersyukur, enggak memuji Tuhan, ya cuek, enggak pernah datang ke gereja untuk merendahkan diri dan sembahyang untuk mengagungkan nama Tuhan, enggak pernah baca kitab suci. Kalau bagi saya melihat data-data yang seperti ini berarti orang yang tidak ingat Tuhan, berarti lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kan perlu diperingatkan. Nah, ada orang yang mengalami satu hal yang tidak baik sebenarnya karena dia tidak diinginkan secara manusia, ya, mengalami kecelakaan. Nah, di dalam kecelakaan, setelah kecelakaan dia berseru sama Tuhan, ya Tuhan luputkan dia, baru dia berkata, Tuhan ingatkan aku. Ya, mulai saat ini aku mau bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak tanda-tanda peringatan dari Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tetap setia kepada Dia, supaya kita tetap ingat akan Dia, perbuatan-perbuatannya ajaib. Ya, dijadikannya peringatan. Masih bisa bernapas? Amin. Itu diingatkan Tuhan loh. Ingatkan apa? Ada waktunya nggak bisa bernapas. Bapak Ibu di rumah, ada waktunya nggak bisa bernapas. Coba lihat kiri kanan. Tidak katakan ada waktunya nggak bisa bernapas. Sekarang aja udah susah bernapas, harus pakai masker. Ya, ada waktunya. Berarti kalau bisa bernapas, peringatan. Saya dikasih Tuhan. Sebab kalau sudah nggak bernapas, bisa nggak berkata saya dikasih Tuhan? Nggak bisa. Karena orang yang bernapas harus menyadari bahwa satu waktu dia tidak akan bisa bernapas. Orang yang tidak bernapas tidak tahu apa-apa. Selesai. Jadi kalau kita masih bernapas berarti belum selesai. Berarti jadikan itu peringatan akan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena masih ada nafas. Masih ada kehidupan, dan ini dari Tuhan. Memang ada persoalan dalam hidup ini, bersyukur. Itu pun Tuhan izinkan. Ya. Saudara masih bisa merasa sakit? Amin. Kalau masih bisa merasa sakit, bersyukur tidak? Syukur. Kalau bisa mencium bau wangi, bersyukur? Bersyukur. Jadi jangan ada yang marah-marah. Kalau tiba-tiba di sini ada yang kentut, bau, berarti bersyukur. Jangan marah sama orang yang kentut itu. Tapi kalau ada yang kentut, semua dia bau enggak, oh bahaya. Berarti harus isolasi mandiri. Aduh, masakannya kok asin banget, bersyukur masih bisa. Bapak-bapak ketika makan asin sekali, jangan marahi istri. Ada satu cerita ya, istrinya masak nih, sebenarnya nggak enak, ya nggak ada rasa, hambar. Tapi bahaya kalau dibilang nanti hambar nggak ada rasa, istrinya nanti telepon Satgas Covid, suami saya nggak bisa rasa apa-apa, diangkut. Akhirnya, Pak, enak mam, bagus enak, supaya nggak dipanggil petugas Covid. Bapak-bapak, halo yang di rumah bapak-bapak, kalau ibu-ibu masak apapun itu bilang saja enak. Ya, masih bersyukur bisa rasakan seperti itu. Kalau nggak rasa apa-apa ini, benar nggak rasa apa-apa. Wah, pasti istrinya khawatir, jangan ini Covid ini sudah. Jadi kalau masih bisa merasakan sesuatu, pedas, asin, pahit, oh begituan, ada kehidupan. Termasuk merasakan pahitnya hidup ini. Ya Pak Peter ya, pahit banget hidup ini, bersyukur. Kalau enggak
nggak ada rasa apa sama sekali, lurus. Ini nggak, mati rasa, ini bahaya. Jadi kalau saudara masih merasakan sesuatu akhir-akhir ini, bersyukurlah. Suka duka silih berganti, oh puji Tuhan. Itu menjadi peringatan bagi kita akan Allah, akan Tuhan. Itulah karya Allah yang dahsyat. Ayat 5 dikatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ketika kita menerima rezeki dari Tuhan, ingat, itu menjadi peringatan. Ada orang yang dapat berkat, setelah dapat berkat justru lupa kepada sang pemberi berkat itu. Dia malah lebih asik kepada berkat-berkat itu. Ada banyak orang yang akhirnya jauh daripada Tuhan ketika dia diberkati. Kelakuannya akhirnya jauh. Yang tadinya orangnya sederhana, baik, sopan, ramah, ketika dia diberkati, terjadi perubahan dalam hidupnya. Apa dia begitu sombong, besar ceritanya, luar biasa, menganggap orang lain rendah. Kan berbahaya. Hati-hati dengan berkat Tuhan. Kalau kita salah guna, ya berkat itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita mengelola berkat itu dan melihat memang ini karya Allah, maka kita akan bersyukur. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini ada berkat. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba ada orang berkata, ya Bapak Ibu tolong kirimkan nomor rekening Anda. Tapi bukan penipuan loh, memang ini orang yang serius. Kira-kira Bapak Ibu senang? Amin. Amin, haleluya. Senang sekali kata Ibu Pendeta. Tapi kalau ada orang berkata, tolong nomor rekening saya ini, senang tidak? Biasa aja. Saya susah, karena dia suruh minta kita kirim, masalah kita nggak ada. Jadi ada orang, tolong ya Pak, nomor rekening saya ini, saya butuh. Wah, kita ini, wah mana ini? Jadi memang lebih senang kita dimintain nomor rekening daripada diberikan nomor rekening. Amin. Tapi kalau kita diberkati oleh Tuhan, ada rezeki, kemudian ada orang berkata, kita butuh bantuan. Ya, masih kurang untuk dana begini, ada dana sosial yang harus kita keluarkan dan Anda sudah diberkati. Kemudian diberikan nomor rekening itu. Kita akan berkata, haleluya, puji Tuhan, ada kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Amin. Haleluya. Ya, ini harus terjadi. Itu jadi peringatan. Kenapa saudara saya ini meminta dukungan saya? Menjadi peringatan bagi kita bahwa aku percaya Tuhan berkati aku, maka aku akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini yang indah. Itu dari siapa? Dari Allah. Itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan tangannya yang ajaib. Karyanya yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Supaya kita terus bersyukur dalam hidup ini. Kita hidup ini sementara, ya. Memang banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita alami. Tapi jangan sampai karena pergumulan atau situasi sulit yang kita alami sehingga kita susah untuk bersyukur, susah untuk memuji Dia. Sekalipun masa-masa sukar, Tuhan itu tidak berubah. Memang Dia layak ditinggikan, layak dipuji, layak disembah karena Dia adalah Allah. Untuk itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu bersyukur dan memang tahu bahwa perbuatan Tuhan ajaib? Yang pertama, kita harus memang selidiki, masuk dalam hadiratnya. Apa yang kita ragu-ragukan, tanya kepada Tuhan dalam doa. Ya, cari jawabannya dalam firman. Pada akhirnya kita berkata, wah luar biasa. Tuhan hidup, Tuhan baik, Tuhan berkuasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap perjalanan hidup kita, situasi dunia ini, mari lihat itu sebagai peringatan akan Tuhan. Peringatan akan Tuhan, termasuk tragedi-tragedi yang ada, itu menjadi peringatan akan Tuhan. Dan juga tentang berkat-berkat yang kita terima, peringatan daripada Tuhan. Peringatan daripada Tuhan. Akhirnya kita bisa
mengelola hidup ini dengan cara yang benar sesuai dengan firman Allah. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak peringatan-peringatan dalam hidup kita, peringatan tentang Allah. Ya, kita ditolong, kita disertai, ya, diberkati, luar biasa. Dan kita mau berkata, terima kasih Tuhan. Jangan karena persoalan yang hari ini kita alami, kita lupa dengan masa-masa sebelumnya yang sudah kita lalui, bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Dia, kepada Allah, karena memang berkat-berkatnya senantiasa Dia curahkan kepada kita. Tuhan tidak pernah kehabisan berkat untuk memberkati kita, tidak. Ya, pertolongannya tidak pernah berhenti, berkatnya terus mengalir dalam hidup kita. Percayalah, yang hari-hari ini mungkin saudara sedang bergumul, begitu mengalami kesulitan yang luar biasa dalam hidup ini. Keuangan kita sudah sangat-sangat menipis. Kita membutuhkan ya untuk keperluan-keperluan kita hari lepas hari, karena memang situasi yang sulit. Tetapi kita mau berkata, aku tahu Tuhan akan menolong aku tepat pada waktunya. Aku tahu Allahku hidup, Allahku berkuasa. Aku tahu Allahku mengasihi aku, sebab aku adalah anak-anaknya. Mana ada seorang anak meminta roti kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya kasih batu? Tidak. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Dengan kata lain, kita ada dalam berkat Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Bersyukurlah, bersyukurlah selalu, dan pandanglah Allah kita yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, perbuatannya yang besar. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.